Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regita Pramesti dari Prodi S1 Gizi Fakultas Kesehatan Universitas Muhammad Husni Tamrin. Di sini saya akan memaparkan beberapa materi mata kuliah komputer dasar. Definisi komputer adalah mesin penghitung elektrik yang dapat menerima input digital, memprosesnya dengan program yang tersimpan di memori, dan menghasilkan output. Komputer merupakan mesin atau alat elektronik, dapat menerima input data, mampu melakukan pengolahan data, menghasilkan informasi, bekerja secara sistematis. Fungsi komputer yaitu menerima input berupa data atau informasi dari luar, memproses input, menyimpan input dalam internal, dan menyajikan input berupa output. Sejarah generasi komputer. Komputer pada generasi pertama yaitu tahun 1946 sampai 1959, generasi kedua 1959 sampai 1965, generasi ketiga 1964 sampai 1970, generasi keempat yaitu 1971 sampai tahun 2000-an. Komputer generasi kelima yaitu sekarang hingga masa depan. Hardware adalah suatu komponen yang ada pada komputer, bisa dilihat secara kasat mata dan mampu disentuh secara fisik. Beberapa contohnya yaitu sistem PAN, floppy, heatsink, hard drive, optical drive, RAM modules, prosesor atau CPU, motherboard, power supply. Hard disk adalah perangkat keras yang digunakan untuk menyimpan data pada komputer. Jenis-jenis hard disk: HD konvensional, yaitu berisi sebuah piringan cakram yang berfungsi untuk menyimpan data di dalamnya. Yang kedua yaitu solid state drive atau SSD, konstruksi atau komponen tidak menggunakan piringan atau cakram untuk kerjanya. Software adalah data program yang disimpan dan diformat secara digital dengan fungsi tertentu. Perangkat ini tidak memiliki bentuk fisik. Perangkat lunak dibagi menjadi beberapa era, yaitu era pemula atau pionir. Bentuk perangkat lunak pada awalnya hanya sambungan-sambungan kabel ke antar bagian dalam komputer. Era stabil, pada era ini pengguna komputer sudah banyak digunakan tidak hanya oleh kalangan penelitian dan akademis saja, tapi juga oleh kalangan industri atau perusahaan. Pada era mikro, perangkat lunak dapat dibedakan menjadi perangkat lunak sistem yang bertugas menangani internal dan perangkat lunak aplikasi yang digunakan secara langsung oleh penggunanya untuk keperluan tertentu. Pada era modern, perangkat lunak sudah terdapat di mana-mana, tidak hanya pada sebuah superkomputer dengan 25 prosesornya. Sebuah komputer pengampun telah dilengkapi dengan perangkat lunak yang dapat disinkronkan dengan PC. Jenis-jenis software yaitu sistem operasi atau operating system merupakan perangkat lunak lapisan pertama yang diletakkan pada media penyimpan atau hard disk di komputer, mengelola sebuah aktivitas komputer yang berkaitan dengan pengaksesan perangkat keras, pengolahan proses seperti penjadwalan proses, dan pengolahan aplikasi. Yang kedua ada bahasa pemrograman atau programming language. Jenis perangkat lunak yang satu ini adalah bahasa yang digunakan dalam pembuatan sebuah program. Yang ketiga adalah program aplikasi. Di sini merupakan perangkat lunak yang umumnya sudah banyak digunakan dalam menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Contohnya Excel, Microsoft Word, kalkulator, dan lainnya. Brainware adalah istilah yang digunakan untuk manusia yang berhubung dengan sistem komputer. Tingkatan brainware terdiri atas sistem analis, programmer, administrator, dan operator. Bagian-bagian dari hardware terdiri dari komputer, teknisi, trainer, konsultan, project manager, programmer, graphic design, spesialis jaringan, database, administrator, dan sistem analis. Antivirus. Prinsip utama antivirus adalah mencegah virus menginfeksi sistem komputer. Fungsi utama antivirus adalah untuk mencegah jika sistem komputer sudah terinfeksi virus, sebagian virus tidak berdaya.
Antivirus berdasarkan penggunaannya dibagi menjadi dua, yaitu pengguna rumah atau home user dan penggunaan jaringan atau perusahaan atau network corporate user. Antivirus dibagi menjadi 4, yaitu gratis, trial, donasi, dan berbayar. Dampak yang ditimbulkan dari serangan antivirus yaitu menghabiskan ruang atau memori penyimpanan, mengganggu kinerja memori sehingga aktivitas memori lambat, mempengaruhi kinerja komputer secara keseluruhan, merusak file-file yang terdapat di dalam komputer. Cara untuk menghindari serangan virus yaitu memberi proteksi komputer dengan antivirus, melakukan update antivirus dan database-nya, berhati-hati terhadap file kiriman atau file hasil download, mengetahui kondisi dan kinerja komputer, melakukan backup data secara rutin. Cloud storage merupakan media penyimpanan data yang memanfaatkan teknologi cloud atau internet sehingga kita hanya memerlukan gadget atau koneksi internet untuk bisa mengoperasikannya. Jenis-jenis cloud storage yaitu public cloud, private cloud, community cloud, hybrid cloud. Layanan penyimpanan cloud gratis diantaranya Dropbox, Google Drive, OneDrive, iDrive, pcloud.com. Internet adalah jaringan atau sistem pada jaringan komputer yang saling berhubung atau terhubung dengan menggunakan sistem global transmission control atau Internet Protocol Switch sebagai protokol pertukaran internet untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia. Sosial media adalah sebuah media untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara online yang memungkinkan untuk manusia saling berinteraksi tanpa batas dan ruang. Blog adalah website yang dikelola beberapa penulis dan berisi pengalaman pribadi, observasi, dan opini dari penulis. Seringkali blog dilengkapi gambar atau link ke website lain. Struktur standar pada sebuah blog yaitu ada header, biasanya terletak di bagian atas blog, berisi tentang judul blog, deskripsi, dan menu blog. Yaitu ada navbar yang terletak di atas header, berfungsi untuk mempermudah editor atau pemilik blog dalam mengelola blognya. Navbar biasanya tidak ditampilkan jika diakses oleh user selain pemilik blog. Main blog biasanya terletak di bagian tengah blog. Di sini tempat di mana postingan berada. Pada main blog juga terdapat struktur seperti judul, tanggal, nama penulis, serta kolom komentar. Selanjutnya ada sidebar. Pada elemen ini biasanya terdapat popular post, arsip, dapat menambahkan widget, kalender, jam, dan lainnya. Letaknya di kiri atau kanan blog. Yaitu ada footer terletak di bagian paling bawah blog, biasanya terdapat informasi singkat pemilik blog, kontak, atau form subscribe untuk diisikan alamat email. Pada tahun 1997, John Berger adalah orang pertama yang memperkenalkan konsep kronologi dalam web blognya sendiri, yaitu robot Windows. Istilah web blog bertahan selama 2 tahun sampai Peter Malholtz memperkenalkan istilah blog sebagai kependekan dari web blog. Peter Malholtz menyatakan bahwa ia memang suka permainan kata dan keputusannya untuk menyebut weblog sebagai blog berdampak besar hingga saat ini. Lahirnya Blogger, LiveJournal, dan Xanga pada tahun 1999 menjadi tahun dirilisnya 3 platform blog personal. LiveJournal menjadi platform blog pertama yang didirikan pada tahun tersebut oleh Brian Fitzpatrick. Viralabs yang digawangi oleh Era William dan Meg Hurrihan menyusul LiveJournal pada Agustus 1999 dengan platform blog bernama Blogger. Kemudian dilanjutkan kehadiran platform blog ketiga yaitu Xanga pada Februari 2003. Google resmi mengakuisisi Viralabs, pembuat blog di tahun yang sama, yaitu WordPress resmi diluncurkan. Blogger dan WordPress sama-sama menyediakan layanan blog
personal gratis. Layanan yang disediakan oleh WordPress dan Blogger termasuk mudah untuk dioperasikan. Dalam 15 tahun perjalanannya, WordPress berkembang tidak hanya menjadi platform penyedia blog. WordPress dapat digunakan untuk membuat berbagai macam website dari toko online hingga website perusahaan. Bahkan WordPress menguasai market share CMS website dengan angka 51,9%, sedangkan Blogger dengan market share terbesar sebesar 2%. Jenis-jenis blog yaitu blog pribadi, blog personal, blog bisnis atau konten marketing. Manfaat dan fungsi blog. Yang pertama, mengasah kemampuan menulis, media publikasi untuk siapa saja, bukti profesionalisme sebagai sarana untuk branding dan dapat menghasilkan uang. Sekian pemaparan materi yang saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.